Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naturekarta yang secara harfiah berarti penjaga kota adalah kelompok religius Yahudi yang secara resmi dibuat di Yerusalem, Mandat Britania atas Palestina pada tahun 1938. Memisahkan diri dari Agudas Yisrael, Naturekarta menentang Zionisme dan panggilan untuk pembentukan negara Israel dengan keyakinan bahwa orang-orang Yahudi dilarang untuk memiliki negara mereka sendiri sampai kedatangan Mesias Yahudi. Mereka hidup sebagai bagian yang lebih besar dari masyarakat Haredi di seluruh dunia. Zionisme atau Zionut adalah gerakan nasional orang Yahudi dan budayanya untuk mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai tanah Israel. Sialnya gerakan aliyah atau imigrasi orang Zionis Yahudi yang diaspora di seluruh dunia menuju tanah bangsa Palestina. Tragedi kemanusiaan, aneksasi, hingga beragam bentuk kekerasan pun lahir dan dianggap sebagai konflik paling abadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Sebagai keturunan Yahudi, apakah Naturekarta otomatis juga kelompok Zionis dan tergila-gila pada Israel? Tidak juga. Mereka justru tak mendukung banyak kebijakan Israel. Lebih umum lagi, gagasan tentang pendirian sebuah negara yang didasarkan pada sentimen etno-religius. Namun ide radikal untuk membasmi atau menghancurkan Israel juga tidak disetujui. Pendirian Israel melalui proyek Zionisme, menurut pendapat mereka, adalah solusi yang kacau untuk permasalahan yang kacau juga. Antisemitisme di Eropa yang sudah mengakar berabad-abad. Pandangan mereka otomatis menggugurkan generalisasi keterlaluan yang banyak diyakini orang awam di Indonesia dan banyak negara, bahwa orang Yahudi yang pro-Israel dan dengan demikian anti-Palestina. Ketidaksetujuan pada proyek Zionis bukan hal yang baru bagi tokoh Yahudi terkemuka. Lembaga penyeru perdamaian dunia Stop the War punya catatan khusus tentang hal ini. Noam Chomsky, filsuf dan kritikus politik terkemuka yang kini menjadi profesor linguistik di Institut Teknologi Massachusetts, menyatakan okupasi Israel lebih parah ketimbang apartheid yang dulu pernah mengorbankan masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Pada September 2015, Naturekarta mempublikasikan ideologi organisasi dalam pamflet berisi sederet pertanyaan dan jawaban Q&A. Di dalamnya disebutkan bahwa Naturekarta memahami tindak terorisme yang dilancarkan warga Palestina sebagai tindakan bela diri, sekaligus perlawanan balik akibat pendudukan yang diinisiasi oleh Zionis. Namun dalam keterangan lebih lanjut, mereka tidak turut mempromosikan kekerasan dalam beragam bentuk. Sikap Naturekarta juga punya landasan teologis yang tentu disepakati oleh kelompok religius pro-Israel. Rabbi Yosef Elohim, salah satu aktivis organisasi itu, pernah mengajak pengikut Yahudi pergi ke Masjid Al-Aqsa untuk mengadakan demonstrasi damai. Mereka membawa rontek-rontek bertuliskan bahasa Ibrani yang berbunyi, memprovokasi bangsa Arab dilarang oleh Taurat. Mosa Hurst adalah salah satu aktivis legendaris di tubuh Naturekarta. Ia punya hubungan mesra dengan mantan pemimpin organisasi pembebas Palestina, Yasir Arafat, dan pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Yahudi di pemerintahan Palestina. Cucunya, Chaim Hurst, juga mengikuti jejak kakeknya. Chaim menuduh bahwa selama ini, Israel lah yang bertanggung jawab atas munculnya gelombang terorisme yang mengorbankan nyawa, baik warga Israel maupun Palestina. Konsistensi dukungan Naturekarta dijelaskan Chaim demi menjaga hubungan damai dengan rakyat Palestina. Ia menyatakan tak keberatan jika hidup di bawah pemerintahan Palestina. Jika selama ini ada warga Palestina yang membunuh orang Yahudi, itu karena mereka diprovokasi. Jika mereka diprovokasi, mereka akan meresponnya, kata Chaim kepada Al-Monitor. Menjelaskan tentang maraknya aksi penusukan warga atau tentara Israel oleh warga Palestina. Chaim masih percaya bahwa perjuangannya memiliki faedah positif untuk kaumnya, yakni berkurangnya sentimen antisemitisme kepada orang Yahudi. Selama ini kebencian terhadap orang Yahudi meningkat tajam karena agresi, aneksasi, dan represi Israel. Yahudi disamaratakan dengan golongan yang jahat.
Khayyam dan kawan-kawannya hanya berusaha mengingatkan bahwa pandangan tersebut keliru. Dan kepedulian terhadap bangsa Palestina itu universal, alias tidak memandang ras atau agama. Akar-akar Nature Karta dapat dilacak ke reaksi terhadap Haskalah, gerakan Renaissance Yahudi diaspora di Eropa pada abad ke-19. Renaissance inilah yang kelak membuat banyak Yahudi Eropa merangkul rasionalisme dan sekularisme, menciptakan intelektual-intelektual kelas dunia, dan sebagai respon atas persekusi, melahirkan cita-cita pendirian tanah air merdeka, yang kini secara umum diidentifikasi sebagai benih-benih Zionisme. Namun bahkan hingga 1948, ketika Israel resmi berdiri, masih terdapat perdebatan sengit yang melibatkan faksi-faksi gerakan Zionis. Soal apakah mereka sebaiknya berasimilasi dengan warga Arab, alih-alih tersegregasi. Apakah dalam negara Yahudi, warga Arab akan diperlakukan setara dengan warga Yahudi? Dan seterusnya yang hingga kini sedikit banyak tercermin dalam perdebatan seputar solusi dua negara. Israel dan Palestina berdiri sebagai entitas yang masing-masing berdaulat. Atau solusi satu negara baru yang menggabungkan teritori Israel dan Palestina dan mampu menampung warga Arab dan Yahudi dalam kesetaraan mutlak. Nature Karta berulang kali terlihat mesra dengan kelompok-kelompok rasis ultra kanan seperti Partai Jobbik di Hongaria, menghadiri sebuah konferensi yang menyangkal Holocaust di Iran pada era Ahmadinejad. Rabbi Beck, salah seorang aktivis Nature Karta di London, bahkan menyatakan bahwa Holocaust, pembunuhan terhadap 6 juta orang Yahudi di Eropa antara tahun 1933 hingga 45, merupakan hukuman Tuhan karena orang-orang Yahudi kurang saleh. Kendati dapat dibenarkan bahwa kaum Zionis sayap kanan telah mengeksploitasi isu Holocaust demi kepentingan politik mereka, mengatakan jutaan orang dibantai karena kurang saleh, tentu keblinger. Jalan yang berlainan dengan Nature Karta ditempuh oleh Center for Jewish Nonviolence, organisasi Yahudi lain yang punya sikap kritis terhadap Israel. Organisasi ini menerapkan sikap demokratis kolaboratif yang mendorong orang Yahudi yang berdiaspora untuk bersolidaritas dengan orang Palestina dalam usaha melawan pendudukan Israel. Mereka mendukung agar pendudukan Israel di tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza segera berakhir. Sebagaimana tertuang dalam website resminya, prinsip pokok CGNV, menjunjung tinggi kemanusiaan universal dan kesetaraan penuh antara orang Palestina dan Israel. Bentuk gerakan yang paling sering selain kampanye lewat media sosial adalah demonstrasi damai, terutama di tepi barat, Yerusalem, dan area pemukiman warga Palestina yang rawan digusur. Mereka juga mengadakan aksi penanaman pohon di tepi barat tiap libur Subisfat sebagai simbol dukungan atas kemerdekaan tanah air Palestina. Negara Israel dirancang sebagai tanah air untuk orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora ke seluruh dunia selama ribuan tahun karena persekusi. Ketika tak sedikit dari generasi baru Yahudi diaspora yang memprotes kesewenang-wenangan Republik yang berdiri pada tahun 1948 itu, klaim bahwa Israel mewakili kepentingan dan aspirasi orang Yahudi secara global pun goyah. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.